Materi video bab 1 harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bab 2 sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Bab 3 sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bab 4 dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Bab 5 mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bab 6 memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bab 1 harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bagian A, konsep hak dan kewajiban asasi manusia, ya. Nomor 1, makna hak asasi manusia. Pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Nah, ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Apa hak dasar itu? Yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu makna hak asasi manusia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jan Petersen, anggota Komisi Hak Asasi Manusia dari PBB, mengartikan bahwa HAM adalah sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian yang dibuat oleh Jan Petersen, pada hakikatnya dalam HAM terkandung 2 makna. Makna yang pertama adalah HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Dan makna yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkeprimanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak, tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, ya. Itu arti dari hakiki. Lalu yang kedua cirinya adalah universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ciri yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang keempat cirinya adalah tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil dan politik, hak ekonomi,
atau hak sosial dan budaya. Ya, itulah ciri dari hak asasi manusia yang berbeda dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Oke, selanjutnya makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ya, jadi makna dari kewajiban asasi manusia adalah kewajiban asasi sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia berbunyi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ya, jadi ada hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak, dan sebaliknya, dari hak-hak maka muncullah kewajiban.